Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mata kuliah pajak pribadi badan untuk modul kami. Yang pertama mari perkenalkan dulu kelompok 2 ada saya Kartika Dwi Jayanti, ada Lisa Nurhayati, yang ketiga ada Priscilia Kristania, dan yang keempat ada Firlana Rofiana. PT Pelita Jaya. Identitas perusahaan PT Pelita Jaya. PT Pelita Jaya adalah perusahaan dagang yang bergerak sejak tahun 1 Januari 2010. PT Pelita Jaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tahun 1 Januari 2021. Identitas perusahaan adalah sebagai berikut. NPWP dari wajib pajaknya adalah sebagai berikut. Nama wajib pajaknya adalah PT Pelita Jaya. Alamat dari PT Pelita Jaya adalah Jalan Bungur di Batam. Kelurahannya Seibeduk, Kecamatan Batam Kota, kode pos, dan lain sebagainya. Pimpinan perusahaan dari PT Pelita Jaya adalah Bapak Andreas selaku Direktur Utama. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa Nurhayati. Waktu dan tempat saya persilakan. Dari segi bidang usaha, PT Pelita Jaya merupakan perusahaan dagang yang menjual barang dagang berupa printer. PT Pelita Jaya merupakan salah satu perusahaan yang sudah berkembang di Kota Batam. PT Pelita Jaya hanya memperoleh penghasilan dari penjualan printer. Berikut struktur organisasi PT Pelita Jaya. Dari Direktur Utama yang bernama Andreas, dan manajer HRD, manajer pemasaran, marketing akunting. Manajer HRD ini dibawahi oleh staf HRD, manajer pemasaran, staf pemasaran, dan manajer akunting, ada staf finance dan staf payroll. Berikut informasi pemegang saham. Yang pertama PT Mandala, yang kedua PT Garuda, yang ketiga PT Indojaya, yang keempat Ayudian, dan yang kelima Diki. Berikut daftar supplier untuk PT Pelita Jaya. Yang pertama PT Canon Printer, yang kedua PT Epson, yang ketiga Ricoh Batam, yang keempat Scanjet Jaya, yang kelima PT Komputer. Berikut daftar customer. Yang pertama PT Fajar Cahaya, yang kedua Tuna Sejati, yang ketiga Bintang Abadi, yang keempat Bina Utama, yang kelima Bantam Cakra, yang keenam Mitra Kurnia, yang ketujuh Sinar Mentari. Merupakan prosedur akuntansi dari PT Pelita Jaya. Yang pertama penerimaan kas. Penerimaan kas yang pertama yaitu penjualan tunai dan kredit. Yang kedua penerimaan pelunasan piutang. Yang kedua penjualan kredit. Yang pertama bagian penjualan, kedua bagian pajak, yang ketiga bagian akunting. Yang ketiga pengeluaran kas. Pengeluaran kas terdiri dari pembelian tunai, pelunasan hutang, dan pengeluaran kas lainnya. Yang terakhir yaitu pembelian kredit, yang terdiri dari bagian pembelian dan manajer accounting. Penyetoran dan pelaporan pajak. PT Pelita Jaya merupakan wajib pajak dalam negeri non-BUT. Proses pemungutan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Penyetoran dan pelaporan dilakukan setiap tanggal 10 dan 20 bulan berikutnya. Untuk semua jenis pajak kecuali PPh pasal 25 akan disetor pada tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk pajak tahunan, baik orang pribadi maupun badan, dilakukan pada tanggal 20 dan 25 bulan Maret tahun berikutnya. Informasi umum transaksi. Transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan, yang merupakan transaksi antar bagian internal perusahaan. Yang kedua yaitu transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi di luar perusahaan, yang merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan. Selanjutnya bukti transaksi dari PT Ricoh Batam.
pembelian 10 unit kursi, 1 unit meja office, dan 7 unit lemari kaca dengan total harga pembelian 47.500.000 dengan PPN 10% 4.750.000 dengan total 52.250.000. Selanjutnya, pembelian dari PT Canon Printer 1 unit spare part printer dengan harga 5.500.000 per unit dengan PPN 550.000 dengan total 6.050.000. Selanjutnya, transaksi penjualan kepada PT Tunas Sejati. Penjualan 6 unit printer Canon dengan harga per unitnya 850.000. Penjualan 3 unit printer Epson dengan harga per unitnya 700.000 dengan total harga 7.200.000 dengan PPN 10% 720.000. Total 7.920.000. Selanjutnya, penjualan kepada PT Sinar Mentari 2 unit printer HP DeskJet 1010 dengan harga per unitnya 450.000 dengan total 900.000, PPN 10% 90.000, total 990.000. Selanjutnya, transaksi pengeluaran kas dibayarkan kepada PT PLN dan PT ATB. Tagihan listrik bulan Desember sebesar Rp1.000.000, tagihan air bulan Desember sebesar 350.000 dengan total 1.350.000. Transaksi pengeluaran kas yang dibayarkan kepada iklan advertising, pembayaran beban iklan pembuatan brosur dengan total 750.000. Selanjutnya, jurnal pembelian dari bukti transaksi yang pertama. Jurnal pembelian pada PT Canon Printer dengan jurnal di debit merchandise inventory sebesar 5.500.000, PPN income sebesar 550.000, pada kredit account payable 6.050.000. Jurnal pembelian kedua pada PT Rico Batam di debit merchandise inventory sebesar 47.500.000, PPN income 4.750.000, pada kredit account payable sebesar 52.250.000. Selanjutnya, jurnal penjualan dari bukti transaksi yang kedua pada PT Tunas Sejati dengan jurnal di debit account receivable sebesar 7.920.000, pada kredit pendapatan jasa sebesar 7.200.000, PPN outcome sebesar 720.000. Yang kedua, pada PT Sinar Mentari di debit account receivable sebesar 990.000, pada kredit pendapatan jasa sebesar 90.000, PPN outcome sebesar 900.000. Selanjutnya, jurnal cash payment pada bukti transaksi yang ketiga. Pembayaran beban listrik dan air di debit electricity telephone expense sebesar 1.350.000, pada kredit cash 1.350.000. Yang kedua, iklan pembuatan brosur di debit advertising expense sebesar 750.000, pada kredit cash 750.000. Berikut adalah perhitungan PPh pasal 21 untuk PT Pelita Jaya. Yang pertama adalah untuk Andreas selaku direktur, dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, memiliki gaji pokok sebesar 12 juta, dengan tunjangan transport sebesar 1.200.000, tunjangan makan sebesar 960.000, dan serta dikenai premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,25%, untuk Andreas adalah 30.000, untuk JKM 0,35% sebesar 42.000, dan JPK sebesar 3% untuk tidak kawin dan 6% untuk yang kawin. Jadi untuk Bapak Andreas mendapatkan
3% sebanyak 360.000. Berikutnya untuk Angga sebagai manajer accounting dengan status kawin dengan memiliki 2 tanggungan anak, gaji pokok sebesar 10 juta rupiah, tunjangan transportasi 1 juta, tunjangan makan 800.000, JKK 25.000, JKM-nya 35.000, dan JPK-nya kena 6% jadi 600.000. Untuk Randy sebagai staff finance dengan status kawin dengan memiliki tanggungan 1 anak, memiliki gaji pokok sebesar 7 juta, berikut sama dengan Michelle sebagai staff payroll juga statusnya sama, kawin dengan anak 1, gaji pokok 7 juta, tunjangan transportasi 700.000, tunjangan makan 560.000, untuk JKK 17.500, JKM 24.500, dan JPK masing-masingnya 420.000. Untuk total penghasilan sebulan dari Bapak Andreas adalah 14.592.000, dikalikan 12 atau disetahunkan sebesar 175.104.000, dengan penghasilan bruto adalah 104.000. Iuran JHT yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 2%, untuk Bapak Andreas sebesar 2.880.000, dan untuk iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan sebesar 4% dari masing-masing karyawan, yaitu 5.760.000 dan selanjutnya. Untuk total pengurangannya yaitu 8.640.000, sehingga hasil penghasilan netonya selama 1 tahun adalah 166.464.000. Penghasilan tidak kena pajak untuk status kawin dan tidak kawin. Untuk masing-masing yang statusnya tidak kawin adalah 54 juta, dan yang statusnya kawin pun tetap mendapatkan 54 juta. Untuk tanggungan 1 anak itu 4.500.000 dikalikan maksimal 3 untuk tanggungannya. Jadi total PTKP-nya adalah masing-masing sebagai berikut. Untuk Bapak Andreas 54 juta, untuk Angga 67.500, untuk Randy dan Michelle 58.500, sehingga untuk Pak Andreasnya 112.464.000, untuk Angga 74.820, untuk Randy dan Michelle sebesar 41.124.000. Sehingga total PTKP yang beserta tanggungannya adalah sebagai berikut. Untuk Andreas 54 juta, untuk Angga, untuk Randy dengan tanggungan 2 anak menjadi 67.500. Untuk Michelle dan Angga memiliki 1 tanggungan dengan status kawin menjadi 58.500.000 rupiah. Berikut kita dapat lihat kita memperoleh PPh 21 selama 1 tahunnya sebesar 11.869.600 rupiah untuk Andreas. Untuk Angganya 6.223.000, untuk Michelle dan Randy sebesar 2.056.200 rupiah. Sehingga dibagi dengan 12 bulan mendapat jadi hasilnya untuk per PPh 21 Januari adalah 989.133 rupiah untuk Andreas. Untuk Angga 518.580
Rp81.383, untuk Randy dan Michelle sebanyak Rp171.350. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pasti banyak kekurangan dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.